Shalom, selamat sore Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk beribadah. Kita mau satukan hati kita mau tunduk kepala, kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Saat kita masuk ke hadirat, syukur Tuhan, syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan, ku bawa Tuhan, ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa, ya, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Allah kita saat sore hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Syukur, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Kau Allah yang besar. Syukur, haleluya. Hosana, Hosana, kami nyanyikan Hosana bagimu Tuhan. Syukur, kita mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Syukur bagimu Yesusku. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu. Terus sembah Dia. Kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami mau nyanyikan Hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Saat Bapak Ibu Saudara untuk bangkit diri, kami ingin Kamu muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan agungkan, Kau layak disembah, 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 Kau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan saat sore ini Tuhan, karena kebaikan-Mu Bapa, kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, Tuhan perkumpulkan kami kembali tempat ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke tangan-Mu Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir ke tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus berkarya atas kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Mari kita mau sama-sama bersukaria di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria karena hari ini hari bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Haleluya. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Amin. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, haleluya. Sekali lagi katakan, mari kita bersukaria. Katakan dengan penuh hati yang bersyukur. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang selama Tuhan besertaku. Sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus. Damai yang Dia berikan sangat besar. Amin. Sangat besar. Damai yang jadikan hati senang selama Tuhan besertaku. Sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus. Tuhan ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali katakan, ku serahkan padanya. Serahkan padanya Yesus Tuhan. Silakan duduk wahai saudara. Tetap bersuka dalam Tuhan,
Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita pujikan dari awal, saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan bersuka dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ya Yesus, Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu, saat ini. curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan saat sore hari ini. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang sungguh luar biasa. Saat ini kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkata-kata di lubuk hati kami yang paling dalam.
untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya yakin di sini sebagian besar capek gitu ya. Tadi sudah bermain apa tadi? Roller coaster, wah itu ngeri gitu ya. Tapi pengen tapi wedi gitu. Wedi tapi pengen gitu ya. Dan saya enggak tahu tadi ketika duduk di sini saya tuh enggak enak gitu ya, enggak enak, ngantuk, tangannya keju gitu ya, karena tadi kami punya proyek rumah tangga, nyuci gitu ya. Karena tempat kami itu 3 hari sekali baru nyuci, biar ngirit. Kalau sekali dicetet ke dapnya itu, semua kebak sudah selesai mencuci, tunggu 3 hari lagi tinggal kami nyetet ke lagi. Nah, itu untuk menyiasati kondisi perekonomian bangsa ini gitu ya. Dan ketika saya duduk di sini sebenarnya tidak capeknya fisik sih ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara khususnya Mas Gembala, kalau mau panggil Pak, ternyata sangat muda sekali, lebih tua saya, banyak banget ternyata. Kemarin ketika ketemu beliau, kelahirannya tahun segitu. Saya itu 78 gitu, sangat tua kalau dibandingkan beliau. Dan kalau lihat kiri kanan saya sudah putih-putih ini, kenapa saya potong pendek biar tidak terlalu kelihatan bahwa saya sudah tua gitu ya. Kemarin ketika masih muda sekali ternyata gitu ya. Saya duduk di sini tadi saya apa ya? Saya tidak tahu perasaan hati saya ketika melihat orang-orang. Tadi ketika saya nunggu teman gitu di telepon, saya punya teman itu rescue sukarelawan di Kartasura. Kalau teman-teman Bapak Ibu sudah tahu gitu ya. Pak, bisa minta tolong. Wah, minta tolong apa gitu ya. Pekerjaan atau apa, kalau pekerjaan saya juga tidak punya. Pak, minta tolong kemarin, barusan saya ditanya seseorang, bisa enggak ngonselingi seseorang gitu. Cewek atau cowok saya tanya gitu. Cewek, wah nanti dengan istri berarti ya. Tapi saya pengen mendengar dulu dan ternyata ada seorang cewek yang sudah bekerja dan dia depresi dan melakukan kekerasan di dalam rumahnya dan akhirnya harus disingkirkan untuk mau dibawa ke psikolog tidak ada uang, terus mau dibawa ke rumah sakit jiwa juga jangan dulu karena nanti malah, dan kebetulan Nasrani. Dan saya bilang mau enggak? Ya mau no. Kenapa mau? Ya karena itu jiwa gitu ya. Kalau tentang urusan gedung saya tidak terlalu suka. Saya pernah khotbah tentang lebih penting gedung, lebih penting manusia daripada gedung. Besoknya saya enggak diundang lagi. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Itu satu. Nanti besok Rabu kami dengan istri ke Wonosobo, itu katanya 3 sampai 4 jam. Apa? Sama. Tapi cowok ini stres juga. Saya juga mikir, kenapa ketemu dengan orang-orang seperti ini gitu ya. Saya tidak punya pengalaman stres gitu ya. Saya tidak mau Bapak Ibu Saudara juga ngalami seperti itu, menjadi strong. Dulu pernah saya sampaikan stres tidak tertolong gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah jiwa-jiwa. Saya juga tidak tahu apakah Tuhan bawa seperti itu pelayanannya. Tapi memang sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau melihat di kiri kanan kita, tetangga kanan kiri kita, banyak orang membutuhkan Tuhan di situ. Ada sesuatu yang tidak bisa terpuaskan selain hanya Tuhan Yesus. Jadi di dalam setiap hati manusia itu ada kekosongan, ada satu ruang yang kosong yang mereka berusaha mencari supaya bisa terpenuhi kekosongan itu. Dengan healing mungkin, dengan pergi melakukan hobi mereka, dengan makan dan sebagainya. Tetapi ketika tindakan-tindakan itu yang mereka lakukan, mereka balik ke rumah, akan kembali kosong lagi. Kenapa? Karena tidak terpuaskan. Ini orang-orang yang saya ceritakan tadi bukan orang-orang yang berkekurangan gitu ya. Tapi orang-orang yang cukup, karena cukup
turah lebih kurang dan sebagainya itu tidak menjadi patokan bahwa nanti dia akan bisa stres, bisa maaf gila dan sebagainya, enggak. Tapi yang saya pengen sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga kepada saya secara pribadi, milikilah hati kepada orang-orang gitu loh. Ini enggak gampang. Saya tadi mikir kasihan gitu ya. Saya pikir saya tuh yang kasihan, ternyata ada yang lebih kasihan lagi. Saya kasihan ya Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih kasihan lagi ternyata. Kita bersyukur kalau hari-hari ini mungkin dari perekonomian atau hal-hal yang lain kita tidak kurang beruntung. Tapi kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang menjadi pegangan kita. Saya pengen ajak sebelum kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ingat satu orang saja yang Bapak Ibu bisa prediksi bahwa dia butuh Tuhan. Mesake tonggo kanan kiri kita, mungkin keluarga kita. Pas saya ngomong ini coba pikirkan orang-orang itu satu saja. Nanti kita akan berdoa sejenak, 1 menit saja kita doakan. Karena tema di MCC ini adalah authentic church gitu ya. Gereja yang otentik, gereja yang sesungguh-sungguhnya gitu ya. Bukan gedungnya, bukan menaranya, tetapi adalah orang-orang. Artinya apa? Kita bicara orang. Kita tidak bicara bangunan, kita tidak bicara menara. Kalau jam-jam segini saya sebenarnya sudah ada di Ceto gitu ya di situ. Tidak banyak orangnya. Pernah kami datang hanya 5 orang. Kita berdoa sampai 1 jam, terus akhirnya pulang. Gedungnya malah besar malah. Tapi yang penting apa? Orang-orangnya. Oke, Bapak Ibu Saudara sudah dapat 1 orang saja yang ada di hati Bapak Ibu Saudara dan pengen Bapak Ibu doakan. Yang mungkin butuh Tuhan, butuh penghiburan. Nanti setelah akhir nanti kita mau doakan sama-sama. Saya tidak perlu tahu namanya, tapi Bapak Ibu Saudara doakan. Sudah dapat? 1 saja. Oke ya, saya lihat wajah-wajahnya dapat. Ini ada apa namanya bundarannya, si A gitu ya, si B. Oke ya, kita tutup mata, kita doakan orang itu. Siapapun namanya kita doakan. Supaya Tuhan tolong, supaya kalau belum pernah bertemu Tuhan, supaya bertemu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sama-sama. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada nama-nama yang disebutkan oleh kami satu persatu Tuhan. Kalau nama-nama itu membutuhkan Tuhan untuk menghibur mereka, hiburlah mereka Tuhan. Kalau orang-orang ini belum mengenal Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kalau mereka saat ini sedang di dalam satu masalah yang cukup berat, dalam pergumulan, mohon Tuhan tolong mereka. Kalau memungkinkan, mampukan kami untuk menolong mereka Tuhan. Kami tahu hatinya Tuhan adalah kepada jiwa-jiwa. Kami tahu hati Tuhan terpaut kepada jiwa-jiwa. Saat ini Tuhan, siapapun nama yang kami sebutkan, kami berdoa buat mereka. Temui mereka Tuhan. Hiburlah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ini saya tidak membawa perasaan saya karena hidup jangan pernah bergantung kepada perasaan. Kalau perasaan, saya main teater, jadi saya bisa memain-mainkan perasaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan bergantung pada perasaan. Perasaan bisa berubah-ubah. Kalau tanggal-tanggal segini, perasaannya kayak rapi naik gitu ya. Karena gajinya sesuk, padahal sesuk tanggal abang, gitu ya. Tapi kalau kita bergantung pada iman kita, apapun tanggalnya, apapun keadaan kita, tidak pernah mengubah Tuhan
tetap mengasihi kita. Jadi kasihnya Tuhan itu tidak tergantung dari suasana hati kita. Walaupun kita mungkin nganyel kayak buat Tuhan, tapi dia tetap apa? Mengasihi kita. Karena Tuhan itu lebih tertarik kepada pribadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya sering diingatkan Tuhan bahwa gini, saya tidak tertarik pelayananmu. Saya tidak tertarik apa yang kamu lakukan pada bulan Desember kemarin. Berapa banyak kamu ngisi sana, ngisi sini, bagi saya itu tidak penting. Tapi bagi saya yang terpenting adalah dirimu pribadi. Kita pribadi, bukan apa yang kita lakukan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi pribadi kita itu bagi Tuhan lebih penting dari apapun juga. Berarti apa? Tuhan itu bicara tentang jiwa-jiwa. Itu yang menjadi hatinya Bapa. Ini yang saya sampaikan, yang saya tidak diundang lagi. Tanya sama, kalau misalkan kita pengen, ini kemarin sebenarnya ada status teman hamba Tuhan itu, yang datang banyak banget gitu, ada KKR gitu ya, baru kemarin kelihatannya. Full, lunjak-lunjak, anak muda sekarang ya, karena lama tidak ketemu, lunjak-lunjak, ada aksi mosing, tau ya mosing ya, di atas panggung melemparkan dirinya gitu, malah kayak konser anu. Dan statusnya beliau apa? Indahnya jika ada balkon. Luar biasa kan? Bagus loh ya. Indahnya jika ada balkon. Tahu ya balkon? Itu apa? Untuk bangunan. Jadi di lantai 2 separuh gitu biar lihat ke mimbarnya. Indahnya jika ada balkon. Saya mikir, indahnya jika anak-anak muda itu ditangkap Tuhan. Semangat mereka. Dan nanti kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita belajar di jemaat mula-mula, tapi minggu ini sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu karena 1 bulan ini temanya adalah sama. Ini yang saya seneng. Jadi kalau khotbah ada temanya itu gampang kisah khotbah. Kalau bebas itu sulit loh, tema bebas itu ayatnya kan tidak ada. Tapi kalau sudah ini kan saya tinggal hanya mereview saja. Enaknya itu. Ya, jadi selama 4 minggu berturut atau 3 minggu Bapak Ibu Saudara, temanya adalah tentang bagaimana menjadi gereja yang otentik gitu ya, ciri-cirinya seperti apa. Kita akan buka di Kisah Para Rasul yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ke-47. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, saya akan baca ayat yang ganjil. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 sampai ke-47. Saya baca ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita lihat di akhir, di 47 ini, kita senang gitu ya. Kenapa? Ditambahkan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ini masih senang banget gembalanya gitu ya. Ya Mas Daniel, senang gitu ya. Nggak tahu senang karena apa, tapi senanglah semakin banyak orang yang bisa hadir bersama-sama untuk kita bersekutu, berkumpul bersama-sama. Tapi jangan hanya berpikir di ujungnya, tetapi sebelumnya harus seperti apa. Kalau kita lihat di ayat yang ke-47 ini, sebenarnya yang menambah jumlah orang-orang dalam bilangan mereka itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita tinggal mengerjakan apa maunya Tuhan, selanjutnya Tuhan akan menambahkan dengan sendirinya orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan percaya kepada
pendetane, tapi kepada Kristus. Jangan pernah bawa orang kepada kita, tapi bawa orang kepada Tuhan, itu berbeda. Kalau kita senang dipuja orang, harus hati-hati. Tapi kalau kita senang melihat orang memuja Tuhan, itu yang luar biasa. Gitu ya. Kita akan lihat di ayat yang ke-41 sampai 47 ini, kita akan belajar bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sangat paham bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka itu menerima perkataan Petrus. Ketika Tuhan naik ke surga dan setelahnya memberikan Roh Kudusnya, tercurahlah kepada semua jemaat yang ada di situ. Mereka berkumpul bersama-sama. Dan itu menjadikan mereka menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang sangat luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Dan ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, dia berkata, waktu itu juga ada orang-orang Yahudi bahwa mereka dibilang sedang mabuk gitu ya. Mabuk itu sama dengan apa? Mendem, ya, minuman dari langit. Ciu, itu. Jadi ketika Petrus menyampaikan bahwa mereka tidak sedang mabuk anggur, tetapi mereka sedang kepenuhan Roh Kudus. Disampaikan juga, disampaikan pemberitaan yang luar biasa bahwa ini ada Kristus yang disalib, yang mati dan bangkit dan sebagainya. Dan pada hari-hari nanti ada orang akan mendapatkan karunia roh yang luar biasa. Jadi Petrus berdiri di antara banyak orang karena dia memakai kuasa Roh Kudus. Orang-orang itu apa? Menerima perkataannya. Tapi itu sebenarnya adalah perkataan dari Roh Kudus. Kemarin waktu kita doa di hari Jumat ya, Mas, kita sepakat bagus pembahasannya bahwa semua ini adalah dalangnya siapa? Dalang dari adalah Roh Kudus. Dalang dalam tanda petik adalah Roh Kudus. Ini adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Dicurahkan kepada semua orang. Jadi jangan pikir kalau nanti kita memperingati turnya Roh Kudus, nanti kita akan datang terus dapat Roh Kudus. Tidak. Memperingati pencurahan Roh Kudus itu benar, memperingati. Tapi Roh Kudus sudah ada dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah karya Roh Kudus pertama kali. Peran Roh Kudus, fungsi Roh Kudus adalah membawa seseorang kepada kebenaran. Kebenarannya adalah Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau sudah berdoa terima Kristus, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah ada Roh Kudus. Amin? Yakin enggak? Aneh loh. Kok orang Mas? Gereng-gereng gitu ya. Kok orang rotok mabur makne. Aku ini berdosa loh Mas. Yakin enggak ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Ini harus yakin dulu, masalah aku nerangke yen diterangke Roh Kudus ora mudeng loh. Tenang loh. Karena Roh Kudus itu fungsi dan perannya adalah membawa seseorang kepada kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah tahu kebenaran itu. Dan kebenarannya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya yakini, imani bahwa saat ini ada Roh Kudus dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi ini penting, ini dasarnya dulu sebenarnya. Jemaat mula-mula itu mengalami itu, mereka kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan itu bisa sama dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak sekedar kepenuhan kebak gitu, kayak orang lapar terus makan saok kayak kenyang, kebak, begah, enggak. Tapi dia mendapatkan kepenuhan dan artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya, kenapa mereka sangat gampang menerima perkataan Petrus? Karena Petrus ada Roh Kudus, mereka juga ada Roh Kudus. Mungkin Petrus orang pintar ngomong, padahal kita tahu siapa Petrus. Menyangkal Tuhan 3 kali. Dia yang berapi-api akan membela Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus ada padanya, dia menyampaikan khotbah yang luar biasa. Dan 3.000 orang mendengar perkataannya dan menerima, memberi diri dibaptis.
Ini ayat 41. Mereka menerima perkataan Petrus. Ayat 42. Setelah mereka menerima perkataan Petrus, mereka akhirnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka tidak hanya setelah mendengar dan mereka memberi diri baptis, tapi mereka terus bertemu, bersekutu. Mereka tunduk pada pengajaran rasul-rasul yang luar biasa tadi. Jadi berkumpul mereka itu bukan satu kelompok, satu suku, tetapi berbagai macam orang-orang. Tapi mereka mau berkumpul bersama. Kenapa mereka mau? Yang menyamakan mereka adalah ada Roh Kudus dalam diri mereka. Beda-beda loh itu tidak satu lingkungan, satu RT, enggak. Ada berbagai macam orang-orang, ada bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi faktanya mereka mau berkumpul, bersekutu bersama-sama. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi tidak hanya mereka mau berkumpul bersatu, mereka juga mendengar pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun di situ dan juga ada doa di situ. Mereka juga menjadi orang-orang yang murah hati. Dikatakan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan. Ini bukan berarti ngawur gitu ya. Saya punya mobil tak dol, tak bagi-bagi kayak gitu enggak. Tetapi saya jual ketika ada saudara saya dalam lingkungan ini yang membutuhkan. Jurat tak dol, yo kok kayak main yang tranmat meneh gitu misalkan enggak. Tapi ini apa? Sesuai dengan keperluan mereka. Mereka punya empati, mereka punya belas kasihan, mereka mempunyai satu kerinduan untuk menolong sesama mereka dalam lingkungan yang tadi dikatakan bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Jadi ada perubahan dalam diri mereka secara mereka murah hati. Kalau gini enak sing randuwe, randuwe apa-apa gitu ya. Sing duwe ya aku di mobil dipersembahke bareng-bareng padahal belum perlu. Tapi ketika ada orang perlu, mereka mau mengorbankan apa yang mereka punya untuk kebutuhan orang yang perlu tadi. Dan tidak hanya mereka bersekutu, ini konteksnya di rumah-rumah. Tapi mereka juga bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka tidak hanya berkumpul di rumah-rumah, bersehati dan sebagainya, tetapi juga ada ibadah. Hidup mereka mungkin sangat senang banget gitu, karena diberkati. Tapi yang terpenting ada apa? Ada Roh Kudus dalam diri mereka. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi apa yang mereka alami, perubahan mereka, tindakan-tindakan mereka itu dilihat oleh banyak orang. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menjadi satu contoh teladan bagi banyak orang dan pada akhirnya orang mau datang. Tuhan tambahkan orang untuk berhimpun bersama dengan mereka. Ini yang terjadi. Ayat 41 sampai 47. Tapi ini semua itu adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Tinggal kita menyediakan diri untuk menerima karya Roh Kudus itu. Karena seringkali kita ada Roh Kudus tetapi juga ada keinginan untuk kita menggok kanan, menggok kiri. Kalau ada orang Roh Kudus, kalau ditampar pipi kanan, kasih apa? Pipi kiri. Mau ditampar gitu ya? Tapi tidak mau. Saya sudah sampaikan kemarin di Jumat, ada kejadian gini. Kira-kira kalau saya bisa Roh Kudus durung, ayo coba. Tidak masuk. Ya iyalah gitu ya. Tapi bisa enggak saya berbuat dosa? Bisa, sangat bisa. Ini orang dosa banget, tapi tak ceritake. Ini mau ngomong tertentu saya tak ceritake gitu. Aja ngomong loh ya. Saya itu kan pergi pertemuan hamba-hamba Tuhan di Sukarjo, sudah saya ceritakan dengan beberapa orang. Karena pertemuan hamba-hamba Tuhan itu pasca, saya kalau janjian jam 5 ya jam 5 kurang 10 saya harus sampai. Saya pakai Mini Cooper saya. Saya punya Mini Cooper ya.
nguper. Tapi kalau berangkat ya harus 1,5 jam sebelumnya. Saya harus pelan-pelan, saya tidak bisa nyetir banter. Sampai di sana jam 5:30, 5 kurang seperempat. Saya tunggu sampai jam 6 kurang seperempat belum mulai. Saya bilang sama panitianya, ini mau mulai jam berapa? Jam 6 Pak, ini undangan jam 5 loh Bu. Bapak yang tua itu Pak Pendeta itu, dia datang tadi 4:30, jam 4. Oh ya, akhirnya dimulai. Karena mulai sampai jam 8 lebih saya belum selesai. Habis firman saya pulang duluan. Karena ngajak satu jemaat. Dan ketika pulang saya dapat apa? Saya dapat sembako. Wah. Tapi bukan 9 bahan pokok, sembakonya cuma beras sama minyak. Sama ampau. Amplop. Saya dapat amplop, jemaat juga dapat. Karena saya suami istri, saya dapat 1 paket. Jemaat juga dapat 1 paket, beliau sendirian. Berarti yang udu kan saya naik mobil, mau bensin toh, ya dapat amplop, dapat sembako 1 tas gitu. Saya biasanya kalau ngajak jemaat ngajak makan di hik, karena saya seneng hik. Kalau coffee shop itu, kalau diajak saja. Kalau enggak saya tidak akan ke sana. Ketika wis ora sah jajan aja, saya pulang gitu ya, saya pulang. Terus mau beli bensin gitu, tak rogoh gitu. Kantongannya mung 3, 4 kok rano gitu ya. Apa selempit di mobil gitu ya, ternyata enggak. Setelah sampai rumah hilang Bapak Ibu Saudara. Ora ono. Ora ngerti isine, amplop hilang, berasnya ora. Gelonnya saya minta ampun. Kenapa gelo? Karena orang dedet, yang dedet saya ora gelo. Yang dedet ora gelo no. Saya akhirnya Tuhan amplop garek nggawa we lho yo. Sarang ngopo-ngopo digawe amplop enggak pulang ternyata kok hilang. Untung orang jajak ke jemaat, kalau jajak ke orang dite malah isin saya. Akhirnya iki pendeta kelangan amplopnya gelo lho ya kan, orang Roh Kudus itu berarti. Gitu. Terus akhirnya selesai. Saya ketemu jemaat yang kemarin dapat amplop, ya mereka Bu, kok isine pira? Yen sithik kira gelo gitu maksudnya. Tanya. Berapa, Bu? 80.000, Pak. Wah, ora gelo, saya ora gelo. Tidak gelo Bapak Ibu Saudara. Karena mung 80.000. Puji Tuhan. 2 hari 3 hari kemudian di grup Menara Doa di Sukarjo itu WA ketuanya, WA istri saya. Bu, apakah Bapak Heri kehilangan amplop ditemukan oleh security? Saya jawab istri, iya. Gitu ya. Iya. Waktu saya ceritakan kronologinya biar percaya bahwa itu amplop dari saya. Karena yang hilang cuma 1 itu katanya. Ini yang Roh Kudus berduka karena saya. Kira-kira kalau ketemu seneng enggak Bapak Ibu Saudara? Kudune seneng. Saya seneng. Tapi doa saya apa? Ini belum ke Sukarjo. Sampai hari ini saya berdoa. Tuhan, yen iso orang mau ketemu, jumlahnya aja 80.000. 800 lah paling. Tenang loh Bapak Ibu. Ini katanya hamba Tuhan loh. Roh Kudus tidak sedang pergi dari hidup saya, tetapi Roh Kudus sedang berduka. Kenapa? Wes ketemu kudune bersyukur kok ijek ndonga isine yen iso ora 80.000. Yen iso 800. Yen iso nggo bayar, nggo ngijoli perpanjang SIM, nggo ngijoli apa jenenge? Mobil saya itu rakit tangono ya kudu pajak masalahnya. Tak pikir yen mobil itu ora pajak, nanti ya kudu pajak. Itu loh manusia. Hari ini saya minta ampun sama Tuhan. Wis, iya dong tak jiko-jiko wis ben. Ini berharap noleh tambah siji ya itu saya. Sudah ada Roh Kudus, sudah percaya Kristus, tapi pilihan untuk berbuat dosa, pilihan untuk mendukakan Roh Kudus masih terpada. Karena itu, pentingnya kita punya teman seperjalanan. Pentingnya Bapak Ibu Saudara berhimpun dalam sebuah persekutuan, dalam jemaat di tempat ini. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Oke lah, pertumbuhan rohani itu antara kita dengan Tuhan. Tapi kita membutuhkan saudara seiman, ibarat api unggun, kita adalah bagian dari kayu-kayu itu. Kalau kita melepaskan diri, kayu kita ambil, kita sendirikan, akan mati dan dingin pada akhirnya kita akan hilang. Kenapa pentingnya kita berhimpun bersama-sama? Ini yang terjadi di Jemaat Mula-Mula.
Mereka berhimpun bersama-sama, tapi tidak sekedar berhimpun, tetapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka juga berdoa, mereka punya kepedulian. Orang mau kumpul-kumpul. Kalau mau kumpul-kumpul, bedanya apa kumpul-kumpul yang dalan kae? Kumpul-kumpul, keplek jubin malahan. Ya, sama, bedanya apa? Kumpul-kumpulnya orang percaya kan, ono manfaatnya. Tapi bukan saling memanfaatkan. Kayak jemaat mula-mula itu. Kalau di sini tidak ada ayat yang mengatakan mereka saling memanfaatkan orang ono. Tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berdoa, mereka sehati, mereka berkumpul bersama. Pengen enggak seperti itu? Gereja yang otentik, bukan bicara gedungnya, menaranya. Tapi yang ditanya, jika MCC gereja ngendi? Ya bangga loh. Pop Haris. Waduh. Ngendi warisan resto. Itu nginep 800.000. Nanti kami ke Wonosobo dengan yang punya itu. Yang punya warisan. Kami mau nginep gitu ya pakai malah ngurang bayar gitu ya. 800.000 mending yo turune ngomah. Cedak ngono gitu ya. Kita kumpul-kumpul, berhimpun, bersekutu bersama. Kita ada yang dilakukan yang berguna tadi. Ciri-ciri jemaat mula-mula, nanti kita akan bahas itu bersama-sama. Ini saya hanya 1-47 itu kita ini loh, isinya mongko yang ngono, isinya kaya ngono. Karya Roh Kudus yang luar biasa. Tapi bukan berarti bahwa ketika ada Roh Kudus terus saya tidak bisa berbuat dosa, saya bisa. Tadi dosa ora berharap ngono. Jane ya ora jane ya. Itu manusiawi. Tapi kok bangetan ngono lho maksudnya. Hah? Serakah, rakus. 80.000 ya oke. Gue bensin ya tuh 8 liter ya. 8 liter. Saya sudah sampai Karangpandan. Tapi enggak pulang. Karena boros mobilnya metu keluke gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari berjemaat bersama-sama. Kita berkumpul bersama. Kita akan belajar. Yang pertama, ciri khas dari jemaat mula-mula seperti apa? Ini kita lebih detail lagi. Yang pertama, mereka berakar di dalam firman Tuhan. Di ayat ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya yang mereka dapatkan adalah apa? Firman Tuhan, pengajaran. Mungkin rasul-rasul ngajar ke liya-liyane. Ngajar ke apa namanya? Motivator. Wah. Enggak, mesti mengajar apa? Tentang firman Tuhan. Jadi mereka cirinya adalah ketika mereka bersama berkumpul, mereka belajar firman Tuhan, tekun dan setia. Mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul, tekun, setia. Yang berikutnya adalah mereka tuh mau dididik dan diajar. Mau enggak kita tekun dan setia mendengarkan pengajaran firman Tuhan? Dari hamba Tuhan, dari Bapak Gembala. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Yang mengingatkan kita, yang mendorong kita, yang memotivasi kita. Cari masalah apa? Firman Tuhan menjawabnya. Coba masalah Bapak Ibu Saudara apa? Radidit, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Wah, aja sing hafal ku itu. Semuanya ada, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Saya dulu pernah sampaikan, mungkin saya ya lupa, Bapak Ibu Saudara juga lupa. Khawatir kuwi dosa apa ora? Kalau saya bilang dosa, ngopo? Artinya kita menyaksikan sanksi bahwa Tuhan itu punya kuasa menolong kita. Memangan sesok kecil, ini yang rano tenan datang ke Banyuagung. Pasti ada Banyuagung. Ada ya Mas? Ada, ya ada. Saya masih banyak, jadi saya tidak datang ke Banyuagung. Saya kemarin beras yang 5 kilo itu masih itu. Kalau mau ke rumah saya ya paling untuk beras paron-paron. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Kalau kita khawatir akan hidup kita, kita kayak ngeremeh ke Tuhan. Nyawa dikek-kek mung beras kecil.
Tuhan kirimkan burung gagak, kewek gitu. Ya 5 kilo rakuat mungkin burung gagak ya. Mungkin tetangga kita enggak tahu. Saya kemarin dengan istri pengen, maaf ini tidak dalam rangka apa-apa ya. Saya kemarin KFC itu loh Mas. Mau ke KFC. Saya dihapusi teman saya, katanya tanggal 31 April itu ada pembagian KFC gratis. Kan yurano ya, kurang ajar. Yang punya Anon itu, bro teko bro. Aku kan dia punya relasi bisnis. Tanggal 31 April peresmian KFC. Di manahan? Satu keluarga boleh? Boleh. Banyak banget. Wah, saya mikir-mikir. Saya ngajak anak saya. Yurano ya? Wah ngeprank. Tapi tadi pagi saya dapat KFC Bapak Ibu Saudara. Satu rumah. Enggak usah tanya nilainya. Karo Popeye tetap larang KFC. Padahal jane bodoh aja. Tapi memang tadi tak rasa-rasa kayak Mas, ada pedis-pedisnya dikit Mas. Itu. Hanya pengen gitu Tuhan kirimkan melalui tadi. Mas Daniel. Ciri mereka itu bertekun dalam firman. Jadi firman itu menjadi pegangan kehidupan mereka. Jangan kamu khawatirkan apapun juga. Banyak cerita-cerita yang sederhana yang kami alami. Pengen mangan kue lapis gitu. Bukan lapis lagi tapi kue lapis. Istri saya. Zaman dulu tapi ya. Kan enggak tahu belinya di mana gitu ya. Kemarin kami datang di Beston 40 hari di Candi Cetha, itu tempat tertinggi penduduk. Jadi sampingnya Tugu Candi Cetha itu ada rumah jemaat. Apa yang dapat? Tadi warnanya hijau, putih, merah gitu. Monggo. Tak mulai. Eman-eman Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau jemaat mula-mula mereka mendengarkan pengajaran itu untuk apa? Ya untuk memotivasi mereka, menolong mereka supaya bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan kerohanian kita tanpa pengajaran firman Tuhan. Jangan belajar tentang quote-quote, wong-wong pintar dan sebagainya. Kalau itu sesuai firman Tuhan, lakukan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa bertumbuh. Ini saya tekankan, ini penting. Kamu bisa bertumbuh karena kamu sering khotbahi wong tapi ora tau sinau firman Tuhan, ya ora bertumbuh sebenarnya. Tapi firman Tuhan diteliti, ora mudeng diwaca meneh, ora mudeng diwaca meneh. Ora mudeng meneh tekok wae. Kok Mas Daniel firman Tuhan itu penting. Dan mau dididik dan diajar. Seringkali kita baca firman Tuhan, tetapi apa? Iki untuk aku. Wah. Pernah gitu ya? Misal baca firman Tuhan, bertobatlah kamu ular bludak gitu misalkan. Wah, untuk aku. Mas Daniel. Ya. Semua firman yang kita baca itu untuk kita. Jadi ciri dari jemaat mula-mula adalah mereka berakal dalam firman Tuhan, tekun dan setia mendengarkan pengajaran firman Tuhan dan mau dididik dan diajar. Tidak gampang. Kita bisa baca firman Tuhan, bisa merenungkan, tapi seringkali kalau sesuatu yang menyenangkan itu bukan buat kita, buat tetangga kita, buat bojo kita, buat istri kita, buat suami kita. Itu aku. Misalkan belajarlah pada semut, hei pemalas misalkan. Wah, gitu anakku. Malas banget angin ini. Itu buat kita. Mungkin kita memang pemalas. Kita koreksi diri kita. Saya tuh malas kalau rapat. Ini saya kasih tahu dulu ya. Jogja saya rapat. Soalnya Rano Sugan. Tapi ajak saya ketemu dengan orang ngobrol itu saya seneng banget. Yang wedangan lesehan itu saya seneng ngobrol. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan itu kita tidak ada persahabatan, ada kemitraan, ada hal yang sama yang kita akan lakukan bersama. Tapi yang terpenting adalah yang menyatukan mereka dalam persekutuan adalah apa? Ada Roh Kudus, ada Kristus di antara mereka. Kita berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda. Tapi kenapa kita mau sama-sama di tempat ini? Karena Kristus. Rumahnya mana, RT ini ngendi, sunasi ini ngendi dan sebagainya. Tapi yang menyatukan kita hanya Kristus. Komitmen untuk terlibat dalam bersama.
orang mau bersekutu karena ada komitmen di situ. Komitmen. Aku tidak dipaksa, tidak dimanipulasi oleh seorang pemimpin. Pengen radine tak pecat misalnya. Mas Adri sini aja. Oh, ya melu bisa tak gaji. Bukan, itu manipulasi. Itu memaksa orang melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mau. Tapi faktanya beliau mau. Saya pertama kali ketemu Mas Adri itu suaranya ini njuru tong gitu. Tapi itu ciri-ciri orang-orang suaranya apa itu tuh gitu. Saya ketemu kemarin di sotonya jemaat itu. Ya, maaf. Wajahnya biasa karena aku undi gitu ya. Tapi ketika ngomong siapa Mas? Ronggo. Kaget aku. Namanya Ronggo. Apa men gitu ya. Ya kalau suara oke lah, tapi kalau ekspresi saya berani diadu. Wah gitu ya. Mas perawan Mas, wah suara apik men Mas iki. Karena ada apa namanya kalau di kayak ini ditutup apa gitu kan ngomong. Oh. Luar biasa Mas. Lanjutkan Mas suaranya Mas. Ada komitmen untuk terlibat bersama. Jadi tidak dimanipulasi. Kita tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau, tapi karena terpaksa. Kita ada dalam persekutuan, bukan perseteruan. Itu ciri-ciri dari jemaat yang kedua. Yang ketiga, doa. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Doa menjadi lifestyle, gaya hidup. Bertekun dalam doa. Kenapa kita berdoa? Kenapa Pak? Kenapa jenengan berdoa Pak? Apa? Menenangkan hati. Baru berdoa terus tenang Pak. Tenang lagi. Ya, puji Tuhan. Kalau pengen tenang berdoa. Betul. Kenapa? Berdoa itu salah satu wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan itu wujudkan dengan doa. Doa-doa kita kecapean, kelelahan, pergumulan-pergumulan berat datang pada Tuhan. Dia Bapa kita. Kalau doa menjadi lifestyle kita, apa-apa doa, itu luar biasa. Ini doa apa-apa. Apa maksudnya? Apa-apa langsung datang pada Tuhan. Ya doa itu orang kudu merem. Siapa tahu di jalan lagi pengen berdoa, mendoakan orang yang lewat tadi, kita bisa berdoa, tapi aja merem. Mesak kayak pengidan kayak pengen ketemu Tuhan, misalkan amin. Biar itu ada. Doa menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup orang-orang pada saat itu. Tidak hanya tapi bertekun. Dan yang kita sembah itu pribadi, bukan patung, bukan kayu, bukan watu. Nah, yang kita nyembah kayu saja, kalau orang zaman dulu menyembah batu yang besar, kita aja ngomong dengan mereka, tidak tahu mereka itu siapa, kita pakai menyan dan sebagainya. Yang kita sembah adalah Allah yang pribadi, dia berpribadi. Artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada orang bilang gini, sambat karo Tuhan kuwi oleh pora. Boleh enggak? Ada yang bilang, ora oleh, kalau saya rapopo sambat. Oh, dia itu bapak kita. Sambat sebut karo Tuhan kan enggak apa-apa. Tapi yang beliaunya tidak mengabulkan, ya aja nesu. Karena dia lebih tahu kebutuhan kita, dia lebih tahu keperluan kita. Tuhan, tolong saja Tuhan. Gantikan mobil saya Tuhan dengan yang besar, Alphard. Amin. Yen tuku Alphard tenan, omahku ra sedeng. Dadak bongkar omah karena omahku cilik. Tuhan tahu kebutuhannya. Saya atlet saja, atlet itu rekoso, lebarnya itu cuma selisihnya 10 sampai 20 cm dari mobil saya. Itu kalau orang enggak punya skill tinggi enggak bisa. Coba Mas Daniel, pakai Alphard jenengan atau mobil jenengan ke rumah saya atlet, tak jamin gembrobios. Nah, saya tidak. Karena mobilku cilik. Coba aku numpak Alphard. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu sebenarnya yang paling dalam diri kita. Jadi doa itu kita tidak apa-apa sambat dengan Tuhan. Apapun yang pengen sampaikan kepada Tuhan. Keluhan kita. Mungkin sampai-sampai kita mengeluh, kita tidak bisa keluar kata-kata. Bisa terjadi.
Karena wis kecapean dengan kehidupan kita. Karena itu apa? Wujud kebergantungan kita dengan Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa Tuhan untuk masalah ini. Saya capek Tuhan. Lelah. Kiwa tengen ngarep mburi ngisor dhuwur sudah mulai meneriaki saya, tidak bagus Tuhan. Datang sama Tuhan. Ini yang menjadi ciri yang ketiga dari jemaat mula-mula. Ada doa, lifestyle, gaya hidup. Bukan gaya hidup hedon ya, tapi doa. Yang keempat, ada kepedulian, care. Wah, kalau ngomong bahasa Inggris care gitu ya. Saya maksudnya ya cari itu. Peduli, punya tidak hanya simpati tapi ada empati. Kita bisa berubah seperti itu karena ada Roh Kudus. Jemaat mula-mula itu terjadi seperti itu, mereka punya sikap rela berkorban. Mereka juga tidak hanya menopang saudara seiman dengan hal-hal yang rohani, mendoakan temannya, mendoakan sesamanya dalam persekutuan, tetapi apa? Secara jasmani. Kenapa? Karena Tuhan sendiri menjawab kebutuhan manusia itu apa? Secara holistik keseluruhan. Ojo mong dijak ndonga tok. Ayo dijajake ning wedangan karena dia sedang luwe. Yen mung kon ndonga tok malah saya luwe. Ketoke dijak doa angel, kelenggat, kelenggut, mingkat, mingket, dikonselingi ada hampir 1 jam lebih dikonseling ora mlebu-mlebu. Ternyata butuh apa? Duit karo mangan. Wis ra apa-apa, kita jajake sik. Ning wedangan wae aja ning kapisan. Ya kan? Tuhan itu menjawab kebutuhan manusia apa secara holistik. Menyeluruh. Jasmani, rohani pasti, jasmani juga. Jemaat mula-mula itu melakukan itu. Mereka tidak hanya mau mendoakan temannya, mendoakan saudara seimannya, tapi mereka juga apa tadi? Berbagi. Mereka menjual harta miliknya untuk diberikan kepada saudaranya sesuai keperluan dan kebutuhan mereka. Ini yang terjadi. Jadi kita tidak hanya menjawab kebutuhan saudara kita itu dengan doa kita, dengan mungkin konseling kita mau mendengarkan, tarik-tarik kita siapkan diri kita, neng omah ya ora disuguhi, wah padahal luwe, padahal apa-apa. Saya bisa bantu apa? Maaf kalau uang saya tidak punya. Doa, iya doa. Butuh gawean Mas, ya wis tunggu sik ya. Tak telepon ke koncoku sing gawean. Enggak apa-apa. Kita penting punya kerinduan menolong, masalah nanti yang menolong siapa, Tuhan akan tunjukkan. Saya seringkali dimintai temen gawean. Lah kowe ora ndek gawean. Melu gaweanku gelem ra. Gaweanmu apa Mas? Yo ngene iki. Ngrungokke wong gelem ra. Dibayar ora. Ayo gah. Ya wis. Saya telepon teman, bro ana lowongan ra, bro? Ana, njogo but es teh. Sasi piro? Ayo, rahasia dia bilang gitu. Akhirnya orang mau. Tapi aduh Pak. Aku ora di motor Pak. Aku ngekos Pak. Bukan alasan. Teman saya yang punya itu, kok kon ngekos cedak nggon anu warungnya Mas. Tak bayar sik sebulan. Yo ora gelem. Banyak ra gelem nyambut gawe wong iki ya. Tak tinggal, mending menolong yang lain. Kita harus seperti jemaat mula-mula. Tidak hanya kita peduli secara kerohanian, tapi apa? Secara jasmani, apa yang kita punya. Mungkin bukan dari kita menolong, tapi kita bisa ngelantarke. Tapi orang maklari loh, ngelantarke. Gitu loh, kemoke orang yang butuh dan orang yang punya. Tidak apa-apa. Apa kesimpulannya? Gereja harus bertekun dalam firman Tuhan. Doa menjadi kekuatan dan gaya hidup. Juga harus secara holistik kita menjadi jawaban bagi orang-orang sekitar kita. Baru kemudian kita di luar kita. Berakar dalam firman, hidup dalam persekutuan, doa menjadi lifestyle, care, peduli terhadap sesama kita. Kita akan cek diri kita. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah gereja ini sudah seperti itu? Ingat, selalu menjadi diskusi saya dengan beliau, gereja bukan gedungnya, bukan menaranya, tapi gereja adalah orang-orang di dalamnya. Artinya yang sedang saya bicarakan adalah apa? Adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya secara pribadi. Bisa enggak kita bertekun dalam firman Tuhan?
menjadikan firman itu pegangan kita. Yang kedua, doa menjadi lifestyle kita. Yang berikutnya, kita ada dalam persekutuan. Dalam berhimpun ini penting. Tadi saya ilustrasikan tentang apa? Api unggun tadi. Jadi jangan pikir kita serawapo aku dewe nang omah. Enggak. Kita butuh saudara seiman kita, menguatkan kita. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial. Jadi bersyukurlah yang jurusannya IPS. Itu makhluk sosial, itu penting. Sosial itu ora pinter-pinter tapi kancane oke. Tapi kancane ya padha-padha sosiale gitu ya. Ora pinter. Tapi kancane oke. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dan saya itu juga mengingatkan kepada saya. Mari terus kita berakar dalam firman Tuhan. Menjadi penopang kita. Jadi pelita kita. Menjadi satu tuntunan dalam kita berkehidupan masih di dunia ini. Kita butuh firman Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menjadi pegangan yang utama. Yang kedua, mari kita sama-sama menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan kita, datang pada Tuhan. Beliau adalah pribadi. Beliau bukan satu benda, tetapi dia pribadi. Kita butuh komunikasi dengan Tuhan. Yang berikutnya kita harus hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman seperti ini. Saling menguatkan satu sama lain. Saling menopang satu sama lain. Jangan sampai kita menarik diri dan akhirnya kita akan dingin dan padam di situ. Hanya jadi arang di situ, tidak ada gunanya. Mari bersama agar kita apa? Hangat bersama-sama. Kalaupun kita sedang ada masalah dengan siapa dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan. Dan minal aidin wal faizin. Wah itu ya. Datangi, pertama. Ini ciri jemaat mula-mula. Saya yakin Roh Kudusnya dulu dan sekarang itu sama. Artinya apa? Ini tidak hanya menjadi impian kita, tetapi apa? Bisa menjadi kenyataan kalau kita mau tadi dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan berarti tadi rasane piye semriwing, enggak. Tapi kadang enggak ada rasa apa-apa. Tapi ada pimpinan, ada suara yang menuntun kita. Ampuni dia, doakan dia. Lewat sebelah kono, lewat sebelah sini. Ada Roh Kudus bicara lewat orang lain, macam-macam gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya ini mengingatkan kita agar yang menjadi ciri dari jemaat mula-mula kita bisa sama-sama wujudkan dalam diri kita, dalam persekutuan tempat ini, dalam ibadah di tempat ini, dalam berjemaat di JKI MCC ini. Saling menopang satu sama lain. Firman menjadi hal yang utama, yang pokok. Berhimpun bersama-sama, doa menjadi lifestyle kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bila firman ini boleh mengingatkan pada kami. Kami boleh senantiasa menjadikan firman sebagai yang utama dalam hidup kami. Kami juga berhimpun dalam persekutuan untuk kami boleh saling menghangatkan satu sama lain. Dan doa menjadi kehidupan kami. Dan kami Tuhan pakai kami, ubah kami. Tidak sekedar kami menjadi pribadi-pribadi yang rohani, tapi kami boleh menjadi jawaban buat saudara-saudara kami. Secara jasmani maupun rohani. Secara holistik Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Daniel Raharjo. Berkati para pelayan-pelayan di tempat ini. Agar gereja ini Tuhan menjadi gereja yang otentik. Gereja yang boleh senantiasa menyandarkan kepada firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan kepada yang Terima kasih atas pelayanannya, Pak Gembala. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Saya mohon para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Risa berdoa untuk persembahan.
saudara, sebentar kami akan menjalankan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan yang kami memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian sak ceki aku nderek Gusti. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Kita akan menyaksikan, baiklah, saya akan sampaikan informasi kegiatan selama sepekan di MCC. Jika MCC hari Senin ada latihan tamborin, kemudian hari Selasa pemuritan, kemudian hari Rabu Oikos ada nggak? Oikos enggak ya? Hari Rabu minggu pertama ada yang belum. Hari Kamis latihan pujian, latihan musik, kemudian hari Jumat menara doa, kemudian hari Sabtu ibadah metanek, kemudian hari Minggu ibadah pertama dan kedua juga ada nanti ibadah sekolah minggu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Gembala? Ya, terima kasih Pak Iwan. Puji Tuhan, hari ini acara Paskah Anak berjalan dengan lancar ya. Boleh tepuk tangan? Boleh. Jangan ditahan. Daripada sampai rumah kepikiran kudune aku keplok gitu kan. Tak empet gitu ya. Jadi semua berjalan dengan baik. Pak Adris mana Pak Adris? Mas Adris yang suaranya kayak yang jerotong tadi ya. Aman semua ya. Dana aman ya. Tadi semua beres ya. Oke ya. Loh, aman enggak Mas? Kalau enggak aman nanti tak jaluk ke Pak Heri di sini. Ya, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Lalu yang datang berapa anak tadi? 31. Oh, 27. Ya. Karena ada beberapa membatalkan tiba-tiba sehingga harus turun. Harusnya 31 tapi turun karena beberapa membatalkan. Sakit, demam gitu ya. Lalu yang orang tua cukup banyak yang tadi mendukung ya. Lebih banyak orang tuanya kayaknya ya tadi ya. Tapi enggak apa-apa, orang tua juga seneng ya. Ada yang naik roller coaster juga tadi ya. Saya tuh heran gitu ya. Saya sebenarnya tadi mau naik Pak Heri. Mau naik, jatahnya habis kan. Depositnya habis Mas Daniel, ya sudah saya ngalah gitu kan. Terus ternyata mereka dapat gratisan. Tapi naik duluan, saya ditinggal. Saya tahu-tahu nongol, loh kok naik lagi, saya enggak dijak ya sudah. Saya pengen pengen hindar maksudnya. Ya,
Bapak Ibu, saya bukannya apa-apa karena kan saya masih menyayangi jantung saya ya. Niel masih kecil gitu ya. Jadi kan kasihan gitu ya. Jadi saya lebih baik tidak naik yang kayak gitu. Mas Dani aja gengsi enggak naik gitu kan. Begitu turun katanya, "Kapok aku Mas, kapok." Gitu. Ya, jadi saya tahu diri. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, hari ini juga saya akan memperkenalkan begitu Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan Mas Heri dan juga Mbak Retno. Ya, memang saya terbiasa manggilnya begitu ya, Mas Heri dengan Mbak Retno. Kami berbincang beberapa hal dan perbincangan kami ini nyambung gitu ya. Dan saya bilang sama Mas Heri kemarin Jumat, ternyata pertemuan kita di cafe shop itu satu tujuan itu profetik Mbak. Satu tujuan gitu loh maksudnya ya. Jadi itu profetik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar nama tapi nama itu ternyata mengandung makna gitu ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan beliau berdua. Beliau berdua membuka diri untuk membantu kita dalam hal pelayanan konseling dan juga pelayanan pastoral. Artinya Bapak Ibu Saudara yang bila mana membutuhkan teman untuk mencurahkan kegelisahan, Bapak Ibu boleh ke saya, boleh ke Bu Putri tetap boleh, tetapi kita ada ketambahan 2 amunisi ya, ada Mas Heri dan juga Mbak Retno yang siap membuka telinganya untuk mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu ya, bila mana Bapak Ibu membutuhkan dan mungkin mau cerita ke kami sungkan, mungkin lebih condong cocok dengan Mas Heri dengan Mbak Retno, dipersilahkan. Lalu mungkin mau cerita ke saya, ternyata saya sedang tidak bisa ditemui karena mungkin saya ada pekerjaan di luar kota atau mungkin saya ada waktu jam kuliah yang saya tidak bisa tinggal. Nah, Mas Heri dan juga Mbak Retno membuka diri untuk melayani Bapak Ibu Saudara semua dalam hal konseling. Yang kedua, juga dalam hal pelayanan pastoral. Beberapa waktu yang lalu kan kendala saya adalah tidak bisa menemani Bapak Ibu untuk oikos kalau saya kuliah. Ya, bukan saya menomorduakan Bapak Ibu Saudara, tidak. Karena dua-duanya sama penting. Tapi selama ini ketika saya kuliah, saya bisa menitipkan oikos itu kepada orang-orang yang saya percaya. Ya, istri saya masih tetap berangkat. Lalu ada Pak Iwan juga. Beberapa kali oikos selatan saya tidak ikut ya, Pak Ruli ya, karena memang saya kuliah. Lalu juga oikos Ngipang, saya juga tidak ikut karena saya memang kuliah. Begitu. Plesungan juga sempat seperti itu. Nah, Mas Heri dan juga Mbak Retno juga bersedia untuk menemani oikos. Setidaknya Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan pelayanan pastoral di sana. Oleh karena itu beliau berdua hari ini hadir membuka diri untuk Bapak Ibu Saudara bisa dalam tanda kutip pergunakan. Begitu J, artinya melayani Bapak Ibu Saudara semua supaya Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh di dalam iman. Ya, jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu pekewuh. Nah, nanti saya mohon izin Mas Heri juga Mbak Retno untuk menambahkan Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam grup kami supaya jemaat tahu nomor yang harus dihubungi kemana. Ya, kalau saya bilang nomor di bawah ini kan ngapusi wong ora jedul gitu kan. Nanti saya akan tambahkan ke grup sehingga Bapak Ibu jemaat semua bisa mengetahui harus menghubungi kemana. Ya, oleh karena itu boleh Mbak Retno bangkit berdiri. Kalau tadi Mas Heri juga sudah berdiri tapi boleh mendampingi berdiri menghadap kepada jemaat. Nah, ini beliau berdua. Boleh tepuk tangannya, jangan ditahan. Ketimbang kepikiran. Ya, sehingga Mas Heri dan juga Mbak Retno ini memang sudah ditabiskan menjadi pendeta. Ya, jadi bahkan pendeta penuh. Kalau saya masih PDM. Sebenarnya waktu itu saya nawar, saya maunya PDAM. Pendeta agak muda. Karena udah gak nom-nom banget gitu kan. Jadi saya PDM, malah beliau berdua sudah pendeta penuh, PDT begitu. Pendeta tua. Karena memang lebih tua dari saya. Oleh karena itu pelayanan pastoral tentunya beliau berdua sudah cukup berpengalaman. Dan saya sendiri pribadi memang mendoakan. Saya berdoa lama Tuhan perlengkapi MCC ini dengan pelayan pastoral. Karena saya masih kuliah. Doakan tahun ini selesai, sehingga begitu selesai saya bisa kembali full melayani Bapak Ibu Saudara semua. Saya butuh amunisi rekan seperjalanan kalau kata beliau untuk pelayanan pastoral. Oleh karena itu
Saya bergumul akan hal itu dan ternyata ada cerita yang cukup panjang. Akhirnya Tuhan pertemukan kami dalam satu perbincangan dan kami menyepakati beberapa hal yang memang sama. MCC sebagai gereja pemuritan, Mas Heri dan juga Mbak Retno bergerak dalam konsep para church atau gereja yang tanpa label. Jadi gereja yang dibalik layar begitu, yang tidak nampak wajahnya, faceless ya Mas Adris ya, faceless, nameless gitu ya, tanpa wajah, tanpa nama. Itu memang gereja para church gitu kan, konsepnya memang seperti itu. Nah, hari ini saya memperkenalkan beliau berdua, mohon bisa diterima dengan baik dan juga boleh dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau dari Mas Heri tadi sudah menyampaikan beberapa hal, Mbak Retno ada yang mau disampaikan? Kita belum dengar suaranya Mbak Retno soalnya ya. Apakah seperti di dalam tong juga? Mbak Retno ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bapak Gembala, Pak Daniel, Ibu Putri yang memberi kesempatan kami berdua untuk menjadi rekan pelayanan. Berterima kasih buat Bapak Ibu yang menerima kami. Kita bukan yang lebih bisa, tapi kita ada teman perjalanan. Ketika nanti kami berdua, Pak Heri dan Bu Retno agak nyimpang toh, jangan takut untuk menegur kami. Oh, Bu Retno, Pak Heri salah loh gitu. Siap untuk kita bersama-sama. Terima kasih Pak Daniel. Ya tadi saya lebih senang konsep teman seperjalanan ya. Jadi kan kita itu sama-sama sebenarnya. Ya, kerinduan kami adalah semakin serupa dengan Kristus. Itu butuh proses yang panjang. Kalau dalam bahasa FKIP, saya dulu FKIP itu long life education. Terus belajar selama hidup kita. Di Bapak Ibu Saudara, istilah pergunakan kami itu benar-benar istilah yang memang betul gitu memang, karena yang tadi gunanya orang kanggo. Gitu ya. Ya, ini jangan pikir orang yang kami lainnya akan bisa melebihi kami, karena kami terus berasah dengan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kayak kalau saya ngelatih teater itu selalu bilang sama yang saya latih, kowe ora mungkin iso nuluwi guru. Bilang bahwa aku bendino latihan. Ini sombongnya kita maksudnya ya. Kita bisa saling menajamkan satu sama lain. Itu aja. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Mas Heri dan Mbak Retno, dipersilahkan duduk kembali. Matur nuwun sangat Mas Heri, Mbak Retno bersedia mendampingi kami semua dan juga saya dengan istri terkhusus dalam pelayanan pastoral ke depannya nanti dan juga pelayanan konseling. Bapak Ibu Saudara, beliau berdua memiliki rumah konseling yang namanya Omah Sumringah. Itu di daerah Tugu Boto. Betul ya Mas Heri ya? Di daerah Tugu Boto. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara yang rindu main ke sana untuk cerita, hanya sekedar cerita saja. Orang konseling itu ini konsep yang salah. Jangan bayangkan bahwa ketika kita konseling itu berarti kita ini rusak gitu ya. Berarti kita ini lagi stres, depresi. Oh enggak, kita dalam keadaan baik pun, dalam keadaan sehat, kita perlu loh ngobrol-ngobrol ya, supaya kita makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendirian. Sehingga walaupun Bapak Ibu merasa fit, tapi ketika Bapak Ibu memiliki teman berbicara, teman untuk saling membuka hati, maka Bapak Ibu akan, kalau tanaman itu akan mekar, akan semakin bertumbuh dengan sehat. Itu yang terjadi. Makanya firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita saling berbincang, maka saya diperlengkapi, Mas Heri juga semakin diperlengkapi. Saya berbincang dengan Ratna misalkan, Ratna memperlengkapi saya memperlengkapi Ratna. Walaupun mungkin Ratna tidak konseling sama saya. Sehingga Omah Sumringah terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang mau main ke sana, nanti bisa di Sherlock begitu. Omah Sumringah itu sumende mereng Allah ya Mas ya. Jadi nyender ning sisi ne sopo. Nah, Mas Adris maju. Maju. Langsung ya. Nyender ning. Angkat Mas. Nyender.
Bapak Ibu yang kemarin minggu juga belum hadir karena minggu lalu juga masih dalam suasana lebaran. Hari ini pun juga saya lihat beberapa wajah tidak kelihatan, mungkin kecapean ya. Tadi kan sampai siang mungkin kecapean begitu ya. Tapi masih dalam suasana lebaran, saya juga pengen minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin enggak apa-apa ya. Kita kan saling memaafkan, saling mengampuni. Ya saya tentu banyak salah. Bapak Ibu saya meneh. Loh, kita mau jujur. Jadi gembala itu ya gampang-gampang angel gitu ya. Udah niatnya baik, isik dirasani. Ditoto ape-ape, dibubrah ape. Tapi kan kami cuma bisanya sabar, ya enggak apa-apa. Jadi harusnya itu ya gitulah ya maksud saya. Nah, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Apapun yang terjadi, ganjilan-ganjilan apapun, saya mau dah. Ketika nyemplung dalam pelayanan penggambalan ini, saya sudah sadar saya harus menjadi dulos, menjadi hamba yang sepenuhnya menjadi keset bagi Bapak Ibu Saudara agar Bapak Ibu semakin mengenal Kristus sebagaimana adanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita beribadah bersama di dalam Tuhan. Sampai ketemu di kesempatan ibadah berikutnya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti setelah selesai ibadah, Mas Heri dan Partno bisa berdiri di luar juga untuk berkenalan juga dengan jemaat yang mungkin mau minta nomor WA, minta nomor rekening, bisa dipersilakan. Ya, rekening listrik maksudnya, Mbak. Mbak Beno mau diisikan token gitu ya. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Berkat yang boleh kami terima. Lewat puji-pujian hati kami bersuka cita. Kami dibangun di dalam kerohanian kami. Kami menyadari Allah kami Allah yang demikian baik, yang tidak pernah berubah setia, sekalipun kami seringkali jatuh bangun dalam kesetiaan kami. Tuhan yang senantiasa memberikan berkat yang selalu baru setiap pagi, walaupun seringkali kami meragukan Tuhan dalam kekhawatiran kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Juga lewat firman kami ditegur, kami diingatkan, agar kami menghidupi semangat jemaat mula-mula. Jemaat yang sungguh-sungguh memfokuskan diri kepada Kristus. Jemaat yang sungguh-sungguh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak egois, tidak selalu memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan dan agenda Tuhan. Kami bersyukur kalau firman Tuhan dibagikan, biarlah sungguh-sungguh boleh masuk dalam pikiran kami, bertumbuh berbuah, dan boleh kami praktekkan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Heri yang sudah menyampaikan benih firman Tuhan. Biarlah sungguh apa yang disampaikannya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dalam segala kerinduan dan pergumulannya di dalam keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan memakai lebih hari lebih dahsyat. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi bagi kepentingan Tuhan, bagi kepentingan jemaat. Sehingga nama Tuhan saja yang semakin dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang sudah hadir malam hari ini, yang menjadi kerinduan, yang menjadi pergumulan jemaat. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus belajar percaya dan tidak akan pernah ragu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang mampu memenuhkan segala kebutuhan kami, yang mampu menolong dalam segala pergumulan kami. Kami percaya bahwa kami percaya pada pribadi yang tepat. Kami yakin, kami tahu kepada siapa kami menaruh harap. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh punya iman yang terus dewasa, terus makin teguh di dalam Tuhan. Berkati jemaat yang tidak hadir apapun kendala mereka, apapun kesulitan mereka. Tuhan tilik, Tuhan lawat mereka, dan biarlah pada kesempatan-kesempatan berikutnya mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan kami, beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani, biarlah Tuhan akan terus pakai semakin hari semakin luar biasa. Tuhan tambahkan semangat dan cinta dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebentar jemaat akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat. Kembalikan kami pada kesempatan ibadah yang akan datang untuk kami kembali beribadah bersama dan belajar firman bersama-sama. Sekarang jemaat yang terkasih, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus saya bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah berikutnya.